Yuhu! Hai guys, selamat datang di Kopas Komik. Kali ini kita bahas The Beginning After the End, tentang raja hebat yang terlahir lagi jadi bayi kece. Mungkin kalian udah banyak yang tahu sih, tapi buat yang belum tahu atau pengen manja-manja aja maunya diceritain, bolehlah simak videonya. Karena ceritanya seru banget cuy. Oh iya, disclaimer dulu. Maaf kalau banyak salah-salah pengucapan nama, skill, tokoh, DLL. Mohon dimaklumin sedikit lah ya. Oke, kita masuk ke cerita. Cerita berawal dari seseorang yang sedang berpikir bahwa dia tidak pernah percaya dengan fenomena yang disebut dengan cahaya di ujung terowongan. Mungkin ini sama dengan reinkarnasi ya. Itu adalah sebuah kejadian langka di mana orang yang telah bangun dari pengalaman mendekati kematian. Namun, sekarang dia berada di terowongan itu. Tetapi dia kebingungan, bagaimana dia bisa mati? Hal terakhir yang dia ingat, dia sedang berada di kamar sendirian, memandangi kota dari atas, lalu tubuhnya terasa berat, dan dia berbaring di tempat tidurnya. Apakah dia diracuni atau dibunuh? Itulah yang ada di dalam pikiran Gray, karakter utama dalam cerita ini. Karena memang ada banyak orang yang menginginkan kematiannya, sebab dia adalah seorang raja. Meskipun dia sangat ingin tahu penyebab kematiannya, tetapi dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menerima ini semua, dan dia berharap tidak akan melihat paduan suara bayi bersayap bernyanyi nantinya. Perlahan terowongan dan kegelapan itu menjadi semakin terang. Cahayanya semakin silau, dan tiba-tiba saja ada orang yang mengucapkan, "Selamat Tuan dan Nyonya, kalian mendapatkan bayi laki-laki yang sehat." Penglihatan Gray yang blur menjadi lebih terang dan jelas. Dia berpikir, apakah dia sekarang baru saja terlahir kembali? Dari situ semakin jelas bahwa Gray memang telah terlahir kembali, di mana orang tuanya telah menantikan kehadirannya dan memuji-muji anaknya yang baru saja lahir ini. Gray berpikir dimanapun dia berada, setidaknya dia paham dengan bahasa mereka. Mungkin ini adalah pertanda yang baik. Ibunya memiliki senyum yang cerah dan lembut, serta penuh dengan cinta. Gray berpikir ibunya sangat cantik dan menawan. Lalu ayahnya dengan rahang yang kuat dan alis yang sangat tajam. Mungkin ayahnya ini adalah pria yang keras dan kritis. Lalu Gray melihat-lihat sekitarnya, tampak cukup normal. Walaupun ada beberapa hal yang membuatnya penasaran. Di mana dia sebenarnya? Waktu terus berjalan. Alice atau ibunya adalah orang yang lembut dan baik hati. Tetapi Alice lah yang memegang kendali dalam keluarga. Ayahnya Reynold adalah pria yang dapat diandalkan dan karismatik, meskipun ada sedikit sifat kekanak-kanakan. Gray merasa bersyukur karena telah terlahir dari keluarga yang penyayang. Tapi kehidupannya di situ dipenuhi dengan kesulitan yang bahkan tidak pernah dirasakan olehnya sebelumnya. Tubuh mungilnya sebagai bayi bahkan tidak bisa melakukan apapun. Dia tidak bisa mengontrol fungsi tubuh dengan baik. Menurutnya, selama ini hanya ketabahan mental yang diasah selama bertahun-tahun sebagai raja wakil dari negaranya, dan juga harapan yang samar-samar bahwa itu semua hanyalah mimpi, adalah satu-satunya hal yang membuat Gray tetap waras. Lalu dia berpikir, sepertinya dia dipindahkan ke masa lalu dengan periode yang lebih kuno. Karena saat berjalan-jalan dengan ibunya, dia melihat orang-orang di sana banyak membawa senjata. Dan dia berasumsi botol-botol yang dia lihat berisi cairan yang mencurigakan adalah obat yang dijual secara legal. Sesampainya di rumah, Gray berpikir, pengetahuan adalah kekuatan. Dia telah menganalisa lingkungan ini selama beberapa minggu terakhir. Dan dia yakin bahwa sekarang dia telah memiliki firasat tentang apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saja ayahnya pulang dan menggendong Gray, dan mengajaknya bercanda. Menurut ayahnya, Gray sangat senang ketika digendong, diangkat, dan dilempar. Meskipun ibunya sangat khawatir. Kemudian ayahnya mengajak berputar-putar,
Sampai Gray mual dan menangis karena sedikit terluka. Setelah itu ibunya menenangkan Gray, dan ayahnya ternyata telah benjol-benjol, sepertinya habis mendapat citakan maut dari Alice. Ternyata ada fakta menarik yang Gray temukan di sini, bahwa ibunya bisa menyembuhkan luka Gray dengan sihir. Lalu Gray berpikir, dia memiliki kesimpulan yang terlalu cepat. Dia tidak banyak tahu tentang dunia yang dia tempati sekarang ini. Kemudian Gray bercerita, dia adalah seorang raja pada kehidupan sebelumnya. Dia memimpin pasukan dan mengalahkan semua wakil negara di dunia melalui sebuah duel. Namun, dari semua itu dia belum pernah sesombong dirinya saat ini. Dan terlihat Gray kecil merangkak. Ya, Gray atau Arthur yang sekarang masih kecil sedang belajar merangkak. Ibunya terus melatihnya sambil menjaganya. Lalu tiba-tiba Gray duduk di depan cermin. Alice dan Ray sangatlah girang karena Gray terlihat begitu imut. Gray berpikir, sudah berbulan-bulan tetapi dia masih belum terbiasa dengan nama baru itu. Arthur atau Art, nama itu terlalu imut untuknya. Meskipun dia hanya melihat dirinya melalui cermin, dia mengakui bahwa dia benar-benar menggemaskan saat ini. Lalu dia tersenyum sendiri sambil berpikir, bersiaplah gadis-gadis di masa depan. Bersiaplah patah hati. Dengan wajah bayinya yang menunjukkan kesombongan. Lalu mereka bertiga tertawa dan terlihat sangat bahagia. Suatu malam ketika waktu tidurnya, Art kecil membuka mata. Dan ternyata dia punya rencana misi pertamanya, yaitu turun dari kasurnya secara diam-diam untuk menuju ke suatu tempat. Selama ibunya berpikir bahwa Art sedang tidur, dia merangkak dan sampai ke ruang baca. Di situ dia bangga, merasa sukses dengan menjalankan misi pertamanya. Sejak dia menemukan tempat itu, dia telah menyelinap di setiap malam untuk mempelajari lebih lanjut tentang dunia yang sedang ditempatinya. Di Chatham, benua tempat dia dilahirkan terdiri dari 3 kerajaan utama, yaitu Eleanor, yang adalah kerajaan elf di dalam hutan. Lalu bagian kerajaan Dwarf adalah kerajaan bawah tanah yang luas, tempat tinggal para dwarf. Dan kerajaan Sapin yang adalah kerajaan manusia dan dengan cepat menjadi wilayah terpadat. Baik di dunia yang sekarang ataupun dunia yang sebelumnya, sama-sama menganut sistem kerajaan, tetapi pemerintahan di dunia yang sekarang itu diturunkan, bukanlah diperoleh seperti Gray sebagai seorang raja. Art menemukan fakta bahwa dunia di sini sangat terbelakang dibandingkan dengan dunianya di kehidupan sebelumnya. Menurut Art, itu karena kurangnya teknologi. Di sini sihir yang berlaku. Art merasa ini adalah apa yang tidak dia ketahui di dunia lamanya. Mereka memiliki kekuatan hidup yang disebut Ki, yang digunakan oleh para praktisi untuk memperkuat tubuh dan senjata mereka melalui pelatihan yang ketat. Di dunia yang sekarang, hal semacam itu disebut mana. Namun ini tidak seperti Ki yang hanya berasal dari dalam tubuh. Mana berasal dari sekitar kita. Terus ya dasarnya bayi kan, dia baca bukunya sambil garuk-garuk popoknya guys. Kemudian serius berlanjut. Kekuatan untuk mengontrol mana sebagian besar adalah berkat genetik. Kira-kira 1 dari 100 anak memilikinya. Sambil membaca, Art berpikir, ruang popok itu sangat terkutuk. Dia risih dengan popok yang dia pakai. Lanjut lagi, mana dapat digunakan dalam berbagai cara. 2 metode yang paling umum digunakan adalah augmentasi dan sihir. Augmentasi memperkuat tubuh mereka dengan mana, memungkinkan mereka untuk memiliki kekuatan pertahanan dan ketangkasan yang luar biasa. Namun kelemahannya, jangkauannya terbatas. Sedangkan penyihir memancarkan mana ke dunia luar, memungkinkan mereka untuk mengatur sekelilingnya sesuai dengan keinginan mereka. Namun mereka harus menambahkan inti mana mereka sendiri dengan mana dari luar untuk membuat mantra.
Dan ibunya adalah sosok yang mereka sebut dengan menyimpang, lebih khususnya seorang emitter. Mereka adalah tipe penyihir langka yang mampu melakukan penguatan atau penyembuhan. Menurut buku yang Art baca, kebangkitan penyihir terjadi antara awal remaja hingga akhir remaja. Itu adalah waktu ketika inti mana mereka terwujud. Inti mana terdengar sangat mirip dengan pusat ki dalam kehidupan Art yang dulu. Untuk membentuk pusat ki, anak-anak diajarkan untuk bermeditasi dan merasakan fragmen yang tersebar di dalam tubuh mereka, lalu mengumpulkan semua ke dalam satu tempat. Karena Art penasaran, dia mencoba duduk dengan gerakan seperti bermeditasi, dan ternyata Art berhasil mencobanya. Tetapi saat itu terjadi, tiba-tiba ibunya menggendong Art. Ibunya mencari Art kecil di kasurnya dan tidak ada. Lalu ibunya bilang, Art seperti sedang bermasalah dengan perutnya. Di situ Art bete guys. Dia pikir dia baru aja mau mulai petualangannya untuk jadi seorang penyihir terhebat di dunia. Dan nyebelin banget ketika ibunya tiba-tiba nimang-nimang dan berkata-kata seolah dia adalah seorang bayi yang sedang sembelit. Dan ternyata dia memang mengotori popoknya selama dia tadi berkonsentrasi. Kemudian adegan berpindah pada ibu Art yang sedang menulis buku harian. Ibunya menulis, tidak terasa sudah 2 tahun berlalu, dan masih ada banyak hal yang harus dia pelajari untuk bayinya ini. Dan ibunya telah membuat kesimpulan bahwa Arthur adalah bayi yang paling manis di dunia. Dengan sedikit rambutnya yang coklat kemerahan dan mata biru yang menatapnya dengan cerdas. Alice merasa bahwa Art akan mendapatkan masalah di masa depan jika dia tidak menjadi seorang ibu yang ketat dan tegas. Bukan karena Alice tidak percaya pada Ray sebagai ayahnya, tapi tiba-tiba kita diperlihatkan Ray menjaga Art dengan cara yang mungkin dianggap belum waktunya. Art diajarkan memegang kayu sebagai senjata. Ibunya jadi marah dan khawatir karena Ray mengajarkan Art berkelahi. Dan sekarang Art sudah berjalan-jalan. Ibunya merasa Arthur benar-benar suka pergi ke jalur perdagangan kecil di pusat Asber. Jadi daripada berbelanja bahan makanan sekali atau 2 kali seminggu, ibunya malah merubahnya menjadi setiap hari. Ibunya merasa tidak memanjakan Arthur. Ini semua dilakukan untuk membeli makanan segar dan untuk tujuan pendidikan. Pertumbuhan Arthur terasa sangat cepat. Alice bertanya-tanya, bagaimana jadinya ketika dia sudah dewasa nanti? Tetapi dengan Ray sebagai ayahnya, Alice yakin bahwa Arthur nantinya akan tertarik untuk menjadi seorang petualang. Tetapi tetap saja, Alice tidak bisa untuk tidak khawatir. Alice hanya bisa berharap bahwa Art akan jauh lebih baik daripada remaja naif yang selalu berpikir bahwa menjadi petualang itu adalah suatu hal yang mudah. Lalu selesailah Alice menulis buku hariannya. Kemudian suatu siang, Arthur sedang melihat keluar jendela. Sang ayah sedang berlatih. Dan Art berpikir, sudah 2 tahun berlalu sejak perjalanannya untuk belajar. Tetapi dia tetap selalu tertarik untuk mempelajari hal-hal baru di setiap harinya. Dia melihat ayahnya telah melantunkan sesuatu selama beberapa menit. Dan sekarang berteriak dengan sangat keras. Lalu tiba-tiba, batu-batuan kecil mulai terangkat. Art berpikir, magic macam apa yang akan ayahnya lakukan? Tiba-tiba kerikilnya terangkat dengan jurus dari ayahnya. Dan ternyata kerikilnya terjatuh lagi. Kita akan melihat wajah kecewa dari Art kecil. Sementara ayahnya melihat ke arah Art dan berkata bahwa, ayahmu hebat kan? Art berpikir, butuh waktu 3 menit untuk berkonsentrasi. Tapi dia hanya menerbangkan sesuatu yang bahkan membutuhkan sedikit saja tenaga fisik. Lalu Alice mengusap kepala Art saat sedang menyaksikan ayahnya. Dan dengan terkejut, ibunya bilang, ayahnya menghancurkan halaman mereka lagi. Namun setelah itu mereka berdua tetap melanjutkan menonton ayahnya berlatih. Arthur merasa sudah menyadari fakta bahwa ayahnya adalah seorang augmenter. Dia penasaran bagaimana jadinya nanti jika mananya sudah bangkit.
Waktu berlalu dan ayahnya terlihat rajin berlatih, dengan tendangan dan gerakan-gerakan yang mengesankan. Di situ terlihat Art kecil yang sangat merasakan kedamaian di tengah keluarganya yang bahagia. Dan ketika Art ingin turun dari kursi tempat dia berpijak, dia terkejut karena merasa jarak dari kursinya menuju ke lantai itu sangat tinggi. Arthur merangkak pelan-pelan untuk turun dari kursi itu. Lalu ibunya langsung menggendongnya karena Arthur terlihat seperti mengantuk. Tetapi ketika melewati ruang baca, Art meminta untuk masuk ke dalam sana. Ibunya melarangnya karena ini adalah waktunya dia tidur. Karena tidak ada pilihan, kemudian Art merasa harus mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu dengan menunjukkan muka imutnya sambil memohon kepada ibunya. Karena ibunya merasa Art sangat imut, mau tidak mau dia akan membiarkan Art untuk membaca buku. Lalu dengan bangganya Art berpikir, dia tidak sedang merendah. Prajurit yang hebat harus bisa mempergunakan senjata yang dia miliki. Mukanya ngeselin guys di sini, asli. Kemudian di tengah-tengah Art membaca buku, ibunya mendengar keributan dari arah ayahnya berada. Dan dia berlari menuju ayahnya. Di situ Art berlatih lagi untuk mengumpulkan mana. Dia sudah mengalami kemajuan dalam pembentukan inti mananya. Butuh waktu 2 tahun untuk memindahkan serpihan kecil mana di seluruh tubuhnya dan mengumpulkannya di dekat ulu hatinya. Sekarang Arthur memahami kenapa cara alami membutuhkan waktu sampai remaja. Karena melihat dari betapa lambatnya serpihan kecil ini bergerak ke tengah tubuhnya. Ini adalah tugas yang sulit untuk tubuh dan pikirannya. Tetapi dia merasa 2 tahunnya tidaklah terbuang percuma. Sementara itu terlihat ayahnya sedang mengacaukan halaman lagi. Ibunya pun tertawa melihat tingkah ayahnya. Tetapi dengan tiba-tiba, rumah meledak hebat. Ayahnya langsung bergegas melindungi ibunya. Lalu Alice teringat bahwa Art kecil masih ada di dalam rumah. Ray pun kaget, lalu dia dengan panik berlari ke dalam rumah itu. Tapi sesampainya di sana, Ray malah berlutut karena terkejut. Alice berteriak dari luar. "Ada apa, Reynold?" Tiba-tiba Art berjalan dengan bangganya. Dia merasa hebat. Dia bahagia karena ternyata begitulah rasanya ketika sudah mempunyai inti mana. Saat dia membuka mata, dia melihat sekitar dan dia merasa pepohonan pun terlihat lebih hijau. Di situ dia baru menyadari kenapa dia bisa melihat pohon. Dan ternyata rumahnya telah menjadi puing-puing. VA-nya lagi, dia malah ngira rumahnya telah diserang. Capek deh. Singkat cerita, rumahnya telah selesai dibangun sepanjang akhir tahun kemarin. Ibunya juga telah mengajarinya menulis dan membaca. Arthur sudah belajar memanipulasi mana tingkat dasar dan augmentasi. Karena tubuhnya masih terlalu kecil untuk sparring, jadi dia hanya melakukan pelatihan tubuh dasar. Dia berlatih setiap hari dengan ayahnya. Butuh waktu yang cukup lama sampai ayahnya akhirnya mengizinkan Arthur untuk latihan sesungguhnya. Dengan pedang kayu yang diberikan kepada Arthur untuk ulang tahunnya yang ketiga. Ketika latihan, ayahnya mengingatkan, "Aturlah mana seiring dengan nafasmu seperti jantung atau paru-paru. Anggaplah inti manamu itu adalah organ tubuh lainnya." Art berpikir, bagaimana mungkin anak yang belum berusia 4 tahun bisa memahami instruksi abstrak dari ayahnya. Art kecil terus berlatih dengan ayahnya menggunakan pedang barunya. Kita akan melihat Arthur yang begitu lihai menggunakan pedang dan begitu hebat dalam bertarung. Bahkan ayahnya tidak membiarkan Art istirahat sampai dia bisa melakukannya. Arthur hanya memiliki sedikit waktu sampai saatnya makan malam. Lalu akhirnya Arthur berhasil mematahkan kayu milik ayahnya. Dan dia bertanya bolehkah dia pergi belajar. Dan ayahnya mengizinkan. Art berpikir, di dunia ini kekuatan ditentukan oleh warna inti mana kita.
Dimulai dari warna hitam karena darah tubuh dan kotoran lainnya bercampur dengan partikel mana yang membentuk inti mana tersebut. Inti mana akan menjadi lebih murni ketika kotoran disaring dari waktu ke waktu. Urutannya adalah warna hitam, merah, kuning, silver, lalu putih. Setiap tahap dibagi dalam 3 nuansa: gelap, solid, dan cahaya. Warna putih adalah yang termurni dan terkuat. Lalu tiba-tiba Art kaget karena dipanggil untuk waktu makan malam. Di meja makan, mereka makan malam bersama sambil Art menggerutu. Dia berpikir, tidak bisakah seorang bayi punya waktu sendirian? Tidak adakah yang akan mendukungnya untuk belajar? Baper dia. Lalu ayahnya membuka pembicaraan. Sekarang waktunya untuk mencarikan Art seorang guru. Lalu hawa perdebatan dimulai. Ibunya mengatakan, dia baru 4 tahun Reynold. Di samping itu kau juga bilang kau bisa mengajarinya, kata Alice pada Reynold. Kemudian Ray melawan. Itu benar. Tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa anak kita bisa memanipulasi mana di saat umurnya 4 tahun. Dia benar-benar berbakat. Lalu Alice melawan lagi. Aku tidak akan membiarkan anakku pergi ratusan mil dari rumah ini. Ray menjawab, Cyrus berjarak hanya beberapa kota dari sini, dan akan kupastikan temanku akan menjaganya. Lalu ayahnya bertanya kepada Arthur, apakah ada yang ingin Art katakan? Apakah Art ingin pergi ke kota besar dan mendapatkan guru yang sesungguhnya? Arthur merasa sangat aneh. Seusianya diminta keputusan seperti itu. Lalu dia menjawab, tidak bisakah ibu dan ayah pergi bersamaku untuk menemui guru itu? Kemudian ayah dan ibunya terdiam, sampai Art berpikir dia salah bicara. Tetapi ternyata tiba-tiba ayah dan ibunya tertawa terbahak-bahak, karena bingung kenapa tidak bisa memikirkan hal itu sebelumnya. Alice merasa sepertinya lebih baik jika dia ikut menemui gurunya nanti. Lalu ayahnya dengan semangat mengatakan bahwa sepertinya mereka semua akan pergi menuju kota Cyrus. Singkat cerita, Art kaget karena mendengar bahwa orang tuanya sudah bersiap untuk pergi melakukan perjalanan selama 3 minggu. Kemudian saat sedang melihat buku dan berpikir sepertinya dia melihat hal di dalam buku itu di suatu tempat. Dan tiba-tiba ibunya mengatakan bahwa Arthur harus segera tidur karena besok pagi mereka akan berangkat. Lalu Art bilang besok itu terlalu cepat. Alice menjawab, dia juga benci terburu-buru seperti ini. Tetapi teman lama ayah dan ibunya dari The Twin Horn kebetulan juga sedang dalam perjalanan ke Cyrus. Jadi mereka akan membawa keluarga Art bersama mereka. Ayah Art juga sedang bersama mereka saat ini. Lalu ibunya mencium kening Arthur dan berpesan, jangan sampai ibunya melihat Art sedang membaca lagi. Karena dia sudah mempersiapkan beberapa buku untuk dibaca oleh Arthur di perjalanan besok. Art tahu bahwa The Twin Horn sedang berada di sekitar wilayah ini untuk sementara waktu. Mereka bahkan membantu membangun kembali rumah keluarga Art ketika mereka memiliki waktu. Dari yang pernah Art dengar, sepertinya mereka punya 2 conjurer dan 3 augmenter. Mereka selalu menolong keluarga Art ketika butuh bantuan. Art berpikir, akhirnya dia datang ke desa ini, tempat yang damai, untuk melihat-lihat seperti apa dunia ini sebenarnya. Keesokan paginya, Art, Ray, dan Alice menuju ke tempat Twin Horn berada. Lalu Ray memeluk salah satu sahabatnya, sambil berterima kasih karena mau membawa keluarganya dalam perjalanan mereka. Lalu Ray memperkenalkan Arthur sebagai putranya. Arthur dengan sopan mengatakan bahwa halo, namaku Arthur Lewin. Terima kasih karena mau membawa kami ke Cyrus. Sahabat ayahnya mengusap kepala Art dan mengatakan, tentu saja. Dia meledek Arthur, apa kau yakin kalau Ray ini adalah ayahmu, nak? Laki-laki berambut merah itu adalah Adam Krantz, seorang augmenter, keahliannya adalah tombak. Tiba-tiba dengan cepat Arthur diangkat oleh seorang wanita cantik. Wanita itu bilang Art terlihat sangat lugu
dan dia sangat mirip dengan Alice. Dialah Angela Rose, seorang conjurer, keahliannya adalah sihir angin. Kemudian, dengan cepat Arthur ditarik lagi oleh seseorang. Laki-laki itu sangat gagah. Dia adalah Durden Walker, seorang conjurer, keahliannya adalah sihir tanah. Lalu Art melihat ke arah seorang perempuan yang cukup pendiam dan cantik. Dia adalah Jasmine Flamsworth, seorang augmenter dan keahliannya adalah belati ganda. Lalu satu wanita lagi mengajak berkenalan. Dialah Helen Shard, seorang augmenter dengan keahlian panah sihir. Setelah semuanya berkenalan, lalu mereka bersiap untuk berangkat. Perjalanan pun dimulai dan Art terlihat sangat menikmati momen itu. Di saat malam datang, semua berburu untuk mencari bahan makan malam bersama, membuat api unggun, mengobrol, dan bercanda. Lalu Helen bertanya, "Apakah kau lelah?" Arthur hanya mengangguk sambil cemberut. Helen menambahkan, "Jangan cemaskan itu, ini kan baru petualangan pertamamu." Lalu dia bertanya pada Arthur, benarkah Arthur sudah bangkit dari setahun yang lalu? Dan mengobrol banyak hal lagi. Tiba-tiba Adam mengatakan pada Ray bahwa dia butuh sedikit peregangan sebelum tidur. Dan dia sering mendapat cerita bahwa Ray sering sparring dengan Art kecil. Jadi apakah boleh dia bermain sebentar dengan Art kecil? Lalu Ray mengizinkan Adam untuk bermain dengan putranya. Tetapi Adam harus hati-hati karena mereka baru saja memulai latihan sparring. Sebelumnya mereka hanya latihan kekuatan dan mana. Arthur terlihat tidak berminat, tetapi Adam mengangkatnya, lalu mengajaknya sparring. Dia berpikir normalnya anak seusia dia baru saja bisa menaiki tangga. Di dunia yang dia tempati sekarang berbeda, meskipun mungkin tidak akan melawan anak-anak dengan serius. Kemudian sparring pun dimulai. Adam menantangnya dengan mengatakan, "Kau tahu cara memperkuat senjatamu kan bocah jenius?" Adam mulai mengeluarkan jurusnya dengan aura harimau. Di situ Art agak ketakutan. Lalu dia berusaha mengirimkan telepati pada ayah, berharap ayahnya akan mengeluarkannya dari kekacauan ini. Tetapi ayahnya tidak memahami isyarat itu. Malah dia memberi semangat pada Art untuk mengalahkan Adam. Kemudian Art dengan serius mulai mengeluarkan jurusnya yang memiliki aura raja. Lalu mereka memulai pertarungannya. Art sangat hebat, hingga membuat Adam terkejut karena melihat kekuatan Art kecil. Pertarungan berlanjut dengan sangat sengit. Pertarungan antara pedang, tombak, dan sesekali tendangan dan pukulan. Saat itu hukum ketiga Newton datang di dalam pikiran Art. Untuk setiap aksi ada reaksi yang sama dan berlawanan. Lalu tiba-tiba saja Art terhempas karena jurus dari Adam. Bocah laki-laki itu melakukan reaksi berlawanan dan menyakitkan. Kemudian Durden memukul kepala Adam. Dia bilang, "Itu terlalu keras kabel charger." Bercanda guys. Lalu Adam mengatakan, bagaimana bisa Ray bilang mereka tidak belajar bertarung? Bahkan dia berpikir, latihan macam apa yang diberikan untuk menciptakan monster kecil ini? Ray bilang, dia tidak mengajari hal itu. Kemudian ibunya dengan panik memulihkan luka Arthur sambil bertanya, "Apakah ini yang telah kamu pelajari?" Lalu Arthur menjawab, "Iya, aku belajar dari memperhatikan ayah dan membaca beberapa buku." Lalu Adam melanjutkan, "Buku apa?" Dia meminta Art untuk mengajari Adam beberapa teknik gerakan yang tadi Art lakukan. Kemudian Art mengatakan, "Jadi kau hanya perlu menyilangkan kaki belakangmu di atas kaki depanmu. Lalu kemudian memulai dengan mana. Pada saat itu kau harus membiarkan tubuhmu condong ke depan. Maka setelah itu bla bla bla." Dan di tengah-tengah Arthur menjelaskan, Adam mencobanya, tetapi malah gagal dan menabrak pohon. Kapok. Kemudian beberapa hari telah terlewat sejak perjalanan ke kota Cyrus. Selama itu juga ulang tahun Art kecil sudah terlewat. Dia mendapatkan beberapa hadiah dan juga pelajaran. Mereka semua sangat menikmati perjalanan itu hingga momen mandi beramai-ramai di sungai dan terus berlatih. Durden, Adam, Helen, dan ayah Art sejauh ini telah mengalami banyak kemajuan.
Tetapi hal yang mengejutkan bagi Art adalah Jasmine sudah berhasil mempelajari beberapa teknik. Dia mampu memahami penjelasan Art dengan sangat cepat, apalagi saat belajar tentang langkah tipuan. Perjalanan mereka menuju kota Cyrus sangatlah menyenangkan. Sampai tiba waktunya mereka berangkat melanjutkan perjalanan sambil mengobrol dan bercanda lagi. Kemudian Arthur memperhatikan ibunya yang terlihat tidak baik-baik saja. Tetapi ibunya mengatakan bahwa dia hanya sedikit kelelahan. Ketika Art sedang membaca bukunya, Helen mengintip dan meminta diajari beberapa trik lagi. Tetapi dengan tiba-tiba kereta kuda mereka bergoyang-goyang. Dengan panik mereka bertanya-tanya, sebenarnya ada apa? Dan ternyata ada serangan dari para bandit. Mereka semua bersiap untuk melawan dengan skill yang mereka miliki. Serangan panah berdatangan, dan mereka mencoba menyangkalnya dengan sihir angin milik Angela. Kemudian yang lainnya pun bersiap. Helen dengan lincahnya menghindari anak panah dan bersiap untuk menyerang kembali. Tetapi situasinya sangat gawat, karena mereka sudah terkepung. Pemimpin dari bandit itu mengatakan tangkapan ini sangat bagus, dan dia memerintahkan jangan membunuh wanita dan anak-anak. Cobalah untuk tidak menakuti mereka, karena barang yang rusak hanya akan mengurangi harga jual. Kemudian Arthur berpikir, sepertinya dia sudah terlalu lama hidup dalam ketenangan, hingga dia lupa bahwa di dunia manapun pasti akan ada orang-orang tidak berguna seperti para bandit di sini. Art terlihat sangat panik, lalu Alice memeluknya dan mengatakan jangan takut, karena ibu ada di sini. Seketika Art menjadi lebih tenang. Serangan demi serangan berdatangan. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Satu persatu bandit mulai dihabisi. Tetapi sepertinya jumlah mereka cukup banyak. Kita diperlihatkan pertarungan yang sangat hebat. Adam dengan tombaknya dan Jasmine dengan dua belatinya, dia begitu lincah menghindari serangan musuh meskipun akhirnya tetap terkena luka. Di tengah-tengah posisi Jasmine yang tidak menguntungkan karena telah masuk dalam jangkauan lawan, Arthur berpikir, bisakah dia menolongnya? Tetapi dia rasa tidak akan bisa membuat perbedaan melawan augmenter dewasa kalau dengan menggunakan tubuhnya yang kecil saat ini. Lalu tiba-tiba Ray, ayah Arthur, mendarat di tanah dengan keadaan yang luka parah. Alice panik dan menghampirinya bersama Arthur. Ternyata Ray telah melawan ketua dari para bandit. Art bingung karena ibunya tidak segera menggunakan kekuatannya untuk ayahnya. Tetapi akhirnya ibunya memulihkan ayahnya dengan kekuatannya. Ayahnya berpesan, Art, dengarkan baik-baik. Setelah ibumu menggunakan mantra penyembuhan, mereka akan memburunya. Sebenarnya aku bisa menangkis pemimpin bandit, tetapi aku tidak bisa karena aku khawatir pada kalian berdua. Bawa ibumu ke arah kita datang tadi. Lalu Arthur menjawab, apa yang kau bicarakan ayah? Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku bisa bertarung dan kau telah melihatnya. Lalu ayahnya tersenyum, mengusap kepala Arthur dan mengatakan, Arthur Lewin, aku tahu kalau kau bisa bertarung. Karena itulah aku mempercayaimu untuk melindungi ibu dan melindungi bayi yang ada di dalamnya. Sambil mengingat-ingat beberapa kejadian selama perjalanan, ternyata memang benar ibunya sedang hamil. Lalu ayahnya melanjutkan. Dia bilang dia berencana untuk memberitahu Arthur tentang berita ini sampai di kota Cyrus. Belum selesai ayahnya bicara, Art kecil langsung menggenggam tangan ayahnya dan bilang, aku akan melindungi ibu. Aku berjanji. Lalu mereka bertiga bersiap. Ayahnya mengingatkan, para bandit mempunyai 4 penyihir di pasukannya. Lalu ketua bandit itu berteriak, mereka punya penyembuh, jangan biarkan dia kabur. Sambil menunjuk ke arah Alice. Langsung dengan sigap ayahnya berdiri untuk melindungi mereka. Lalu Arthur menarik tangan ibunya untuk diajak berlari. Dalam pelarian Art membawa ibunya, teman-teman Ray melindungi agar Arthur bisa terus berlari.
Bahkan ketika ada satu bandit yang melayangkan serangan ke arah ibunya, Arthur dapat menangkisnya hingga bandit itu pun terkaget-kaget. Bagaimana bisa bocah sekecil itu menangkis serangannya? Helen berteriak, "Jangan berhenti, Arthur." Arthur terus menarik ibunya untuk berlari. Lalu seketika dia berpikir, ini ada situasi yang aneh. Karena dia ingat ayahnya berkata para bandit memiliki 4 orang penyihir. Sambil melihat sekelilingnya, dia menghitung para penyihir. 1, 2, dan 3. Ternyata tanpa disadari, satu lagi sedang berusaha menyerang Arthur dari arah yang lain dengan kekuatan membentuk bola angin berwarna biru. Dia bersiap menyerang Alice dan Arthur. Lalu ketika serangan itu dilemparkan, Art berpikir dia mungkin bisa menghindarinya dengan menggunakan mana. Tetapi ibunya tidak mungkin bisa melakukan itu. Jadi akhirnya Arthur memilih menyelamatkan ibunya dan dia berkata, "Maaf untuk lukamu, Ibu." Lalu dia melemparkan ibunya jauh agar terhindar dari bola angin biru itu. Sambil Art berpikir, jika dia tidak bisa mengalahkan bandit itu, maka dia akan membawa bandit itu bersamanya. Kemudian Art berhasil membuat tali mana yang mengikat bandit yang menyerang mereka. Lalu menariknya dengan melompat ke dalam jurang yang tinggi. Dia berharap tali mana yang dia buat bisa bertahan. Dan benar saja, bandit itu tidak bisa menghindari untuk jatuh ke jurang bersama Arthur. Segala upaya dari teman-teman Ray untuk menyelamatkan Arthur, tapi sayangnya tidak bisa. Saat terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam sambil menangis, Arthur berpikir kelihatannya semua orang akan baik-baik saja. Dan dia sangat sedih mengingat bahwa sebenarnya dia selalu menginginkan untuk memiliki seorang adik.